Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa tekan like jika kalian suka video ini. Dan tinggalkan komentar pada kolom di bawah ini untuk berinteraksi langsung dengan Pak Warta. Tentu saja dengan menggunakan bahasa yang sopan ya anak-anak pintar. Baiklah, mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Suku bangsa apa yang ada di daerahmu? Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Pulau Papua. Ayo mengenal salah satu lagu dari Papua. Salah satu lagu terkenal dari Papua adalah Apuse. Lirik lagu Apuse menceritakan kisah perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya. Cucunya ini akan merantau ke negeri seberang. Perhatikan notasi lagu Apuse berikut. Lagu Apuse ini dinyanyikan dengan tempo moderato. Apakah kalian sudah hafal lagu ini? Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase arafabe aswara kwar arafabe aswara kwar. Anak-anak pintar, apakah kalian merasakan adanya perubahan tinggi rendah nada pada setiap suku kata yang kita ucapkan pada lagu tersebut? Ada suku kata yang kita ucapkan dengan nada yang tinggi, lalu suku kata berikutnya diucapkan dengan nada yang semakin tinggi. Ada juga suku kata yang diucapkan dengan nada rendah, lalu suku kata berikutnya lebih tinggi, dan suku kata berikutnya lagi semakin tinggi. Perhatikan potongan lirik berikut. Setiap suku kata pada potongan lirik tersebut memiliki nada yang berbeda. Jika kita lukiskan dengan garis, didapatlah garis seperti ini. Dari A naik ke Pu, kemudian C-nya naik lagi, Ko-nya agak turun, Kon naik lagi, Da-nya turun, dan O turun lagi. Garis yang menunjukkan tinggi rendah nada seperti ini disebut sebagai garis melodi. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Nyanyikan lagu Apuse tersebut disertai dengan gerakan bebas. Silahkan kalian nyanyikan lagunya, kemudian buat sebuah video dan kirim ke guru kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, pada saat kalian menyanyikan lagu Apuse disertai gerakan, kalian melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan kalian tersebut melibatkan otot kaki dan tangan. Gerakan melangkahkan kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Aktivitas bertukar buku dengan teman pun juga merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot.
Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sapi menarik pedati. Berarti kita memanfaatkan gaya otot dari sapi tersebut. Manfaat yang kita dapatkan adalah untuk memindahkan barang. Kedua, berjalan atau berlari. Berarti kita menggunakan gaya otot pada kaki. Manfaatnya adalah menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya, menulis, menyapu, dan mengepel lantai. Pada kegiatan ini, kita memanfaatkan gaya otot pada tangan kita. Manfaatnya antara lain adalah untuk menggerakkan benda, seperti pulpen atau pensil pada saat menulis, sapu ketika kita menyapu, dan kain pel saat kita mengepel. Tugas kalian selanjutnya. Tuliskan contoh-contoh lain pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian tuliskan pada tabel berikut ini 5 contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan gaya otot beserta manfaat gaya otot pada kegiatan tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat dengan bacaan yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia? Sekarang, mari kita baca kembali secara bersama-sama. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% dari penduduk Indonesia. Dari bacaan tersebut, kalian pasti menemukan berbagai informasi, baik informasi yang sudah kalian ketahui maupun informasi yang baru kalian ketahui. Sekarang, mari kita tuliskan informasi atau pengetahuan yang kita dapatkan dari bacaan tersebut. Informasi atau pengetahuan yang kita dapatkan dari teks tadi antara lain: yang pertama, pengetahuan yang sudah kita ketahui. 1. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kita sudah tahu bahwa Indonesia hidup dalam keragaman. Kedua, kita juga sudah tahu bahwa kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Kita juga sudah tahu bahwa penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah,
Sekarang pengetahuan yang baru kita dapatkan. Yang pertama, kita baru tahu berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010 bahwa Indonesia ternyata terdiri atas 1331 suku. Kita juga baru tahu bahwa suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Kita juga baru tahu bahwa suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias. Anak-anak pintar, tidak terasa kita sudah sampai di akhir video. Saatnya Pawarta undur diri. Demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Sedikit pesan dari Pawarta, membaca akan membuka jendela dunia. Perbanyaklah membaca agar kalian lebih banyak tahu. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.